Motivasi hari ini oleh Dr. Singgi Setiono MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Singgi Setiono. Hari ini saya akan mencoba kepada Bapak Ibu semuanya yang kebetulan hari ini baru dicoba, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sakit dengan COVID-19. Semua di antara kita pasti tidak ingin untuk terjangkit masalah COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sudah terlanjur kena, maka yang pertama kita tidak harus takut, tidak harus cemas, tidak harus stres, tidak harus khawatir. Kenapa? Karena dengan stres, takut, terlalu khawatir, itu akan menimbulkan kondisi daya tahan tubuh malah menurun. Nah, itu malah akan memperberat kondisinya. Kalau Bapak Ibu hari ini mendapatkan kondisi seperti itu, kebetulan banyak teman, itu sebetulnya bagian dari sama-sama penderita. Itu sebetulnya saling menguatkan, jangan saling melemahkan. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai dokter bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, sesungguhnya obat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah dari diri kita sendiri, yaitu semangat. Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama harus kita jawab adalah, kita sayang nggak sama keluarga? Kalau kita sayang sama keluarga, maka kita ingat keluarga. Mungkin anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, atau mungkin cucu kita. Itu yang membuat semangat untuk kita bertahan. Bagaimana caranya? Kondisi seperti ini kok semangat, Pak? Iya, kita bisa semangat, Bapak Ibu. Caranya, kalau ingat orang-orang yang kita cintai, kita sayangi tadi, kita bertahan. Ya, yang disarankan oleh dokter, yang merawat, atau misalnya Bapak Ibu ada yang dikarantina di ruang isolasi, mereka memberi apapun, diikuti. Dikasih obat diminum, ya, kita tetap harus cuci tangan, harus pakai masker, ya, semuanya diikuti. Kemudian tetap harus jaga jarak, walaupun sama-sama punya penyakit yang sama, harus tetap jaga jarak. Nah, kalau kita ingat pada orang yang kita cintai, yang kita sayangi, itu menimbulkan motivasi yang luar biasa untuk bisa bertahan hidup. Kalau tidak, maka kita sulit menemukan motivasi. Dari mana? Banyak orang yang memberitahu, memberi saran, mungkin mengatakan, iya kamu nggak sakit. Tapi kalau kita dari dalam sendiri, itu luar biasa. Nah, Allah sudah memberikan itu kepada kita. Hanya sebagian besar dari kita tidak menyadari bahwa keluarga kita sesungguhnya mereka adalah motivator yang bisa menimbulkan semangat, hidup kita akan tetap menyala-nyala. Itu luar biasa, membantu. Tidak cukup hanya vitamin, ya, tidak cukup dengan istirahat, tapi perlu dengan semangat. Nah, Bapak Ibu hari ini yang ada di ruang isolasi, yang ada di ruang karantina, Bapak Ibu bersyukur kondisinya tidak terlalu buruk dibanding yang ada di rumah sakit. Mereka harus dipasang ventilator, dipasang alat-alat yang lain. Bapak Ibu di situ enggak. Ya, cukup istirahat sambil menunggu untuk nanti diperiksa swabnya. Begitu negatif 2 kali, Bapak Ibu sudah boleh pulang. Ya, maka anggaplah misalnya selama 14 hari itu kalau kita berpikir positif, maka biasanya kita harus jungkir balik, ya, pagi, siang, sore, malam harus cari rezeki. Kita disuruh istirahat oleh Allah. Ya, sekaligus kita bisa merenungi, jangan-jangan selama ini banyak hal yang belum kita lakukan untuk Allah. Itu luar biasa. Yang berikutnya, renungkan juga orang-orang yang kita cintai, sementara ini kita tinggalkan di rumah. Kita ada di sini. Nah, jangan sampai itu malah menimbulkan kangen yang luar biasa, malah kita tersiksa, malah kita depresi, stres, jangan. Itu memperburuk keadaan. Malah jadikan mereka, sekarang sudah ada HP. Kita bisa video call kan? Kita bisa komunikasi dengan mereka, ada gambarnya. Kita bisa say hello. Nah, kita minta yang di rumah untuk berdoa untuk kita. Nah, itu akan membantu kita. Dan itu bisa kita lakukan kapanpun, Bapak Ibu. Nah, tempat yang kita pakai sudah ada wifi-nya, itu bisa kita pakai. Ya, mau WA, mau apapun bisa kita lakukan. Nah, itu yang membantu kita, tidak hanya vitamin, istirahat, tempat yang bagus, tapi semangat dari dalam. Nah, Bapak Ibu upayakan, yuk, ingat siapa yang orang kita cintai. Mungkin pasangan, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin cucu, ya, atau apa. Atau jangan-jangan Bapak Ibu punya impian. Saya sebetulnya pengen buat rumah nih, tapi kok malah kena seperti ini. Jangan-jangan suruh istirahat, nanti begitu sehat, Bapak Ibu bisa buat rumah atau melakukan impian-impian yang lain supaya terwujud. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, saya mengajak untuk teruslah semangat menatap masa depan. Hari ini bagian
dari ujian yang harus kita lalui. Seperti kalau kita punya mobil, punya sepeda motor, ada waktu di mana harus kita ke bengkel. Nah, bengkelnya kebetulan karena COVID-19, kita harus istirahat dulu, kemudian diperbagus kondisi fisik, ya, semangat dari dalam, imunitasnya meningkat, habis itu jadi orang yang lebih baik lagi. Dan jadikan Bapak Ibu ini sebagai momentum. Setelah ini sehat, jangan pernah seperti dulu, ya sembarang hidup yang ya semau gue, enggak lagi. Harus dengan nanti mindset yang baru, semangat baru, ya, cara berpikir yang baru, seperti yang tadi kami sampaikan. Setelah hari ini berjanji karena sayang sama keluarga, hidupnya jadi cara hidup yang bersih dan sehat. Cuci tangan sebelum kegiatan, sebelum makan, setelah makan. Yang kedua, selalu pakai masker kemanapun perginya. Yang berikutnya, kita cukup istirahat, kita tidak stres, kita olahraga, minimal seminggu 2 kali. Ya. Yang berikutnya lagi, kita jaga jarak, supaya jangan-jangan orang lain, orang yang sakit, supaya kita tidak tertular. Bapak Ibu pasti semangat? Kalau hari ini sudah nggak ada semangat, hati-hati. Itu masalah yang mengintai di luar penyakit yang utama, yaitu COVID-19. Bapak Ibu semangat yuk. Saya akan bersama dengan Ibu walaupun tidak ketemu secara fisik. Bapak Ibu, ingat orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, mereka menunggu kita Bapak Ibu. Selamat untuk terus menjalani proses pemulihan. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.